Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Delian di channel Delian Kululut. Nah, malam ini saya ingin mempersiapkan perangkap kululut menggunakan perangkap botol ya. Dan di video ini juga nanti saya akan bahas apa saja kelebihan atau keunggulan menggunakan perangkap botol ini dan apa saja kekurangannya. Nah, sebenarnya kemarin di video mancing saya itu kawan-kawan, saya mancing di spot di tengah hutan dan di sana banyak gabusnya, banyak juga kelulutnya kawan-kawan. Di video itu saya dikerumuni banyak kululut jenis Itama lagi kawan-kawan. Nah, makanya saya penasaran ya, saya mau mancing lagi ke sana dan juga sekaligus mau mancing kelulut. Nah, alat pemancingnya itu adalah saya akan gunakan botol ini kawan-kawan. Dan bukan hanya botol ini yang akan saya gunakan nanti, saya juga akan menggunakan lock dan juga perangkap yang terbuat dari papan kayu atau kotak. Tapi untuk video kali ini saya khususkan dulu pada perangkap yang terbuat dari botol ini kawan-kawan. Nah, untuk alat dan bahannya seperti biasa, mungkin kawan-kawan sudah pernah menyimak video saya sebelumnya, yaitu bisa kita ulangi lagi lah kawan-kawan. Pertama, ya botol bekasnya. Ini botol bekas air minum yang ukuran besar, ukuran 1,5 liter ya. Oke, kemudian ada kertas, ini kertas bekas. Bisa juga kawan-kawan menggunakan koran bekas. Karena sekarang zaman sudah berbeda, saya sudah jarang membaca koran, lebih banyak membaca HP. Nah, makanya susah mencari koran bekas kawan-kawan. Jadi saya gunakan kertas bekas ini saja. Kemudian ada plastik hitam. Nah, ini plastik hitam saya ambil atau saya gunakan dari plastik sampah. Saya beli di toko plastik ya kawan-kawan. Kemudian saya potong-potong menyesuaikan dengan ukuran botol ini supaya bisa menutupi seluruh botol ini kawan-kawan. Kemudian alat lain, gunting, lem, dan ini ramuan pemancingnya kawan-kawan. Ini yang paling penting juga, nggak boleh ketinggalan ramuan pemancingnya. Bahan dasarnya adalah propolis atau sarang kululut. Ini saya ambil dari bagian kantung madu dan rangkaian-rangkaian sarang kululut jenis Itama. Kemudian saya campurkan dengan alkohol 70%. Dan ini udah lama ya teman-teman. Udah lama ini sering saya gunakan untuk memancing botol-botol yang saya gunakan untuk perangkap kululut. Ini kita guncangkan dulu sebelum digunakan. Alangkah baiknya kawan-kawan, botol ini kita keringkan dulu, kita bersihkan, dan bagian pegangannya ini kita buang saja. Nah, kita cabut. Sebelum dicabut jangan lupa dipotong dulu kawan-kawan, karena kalau belum dipotong nggak bisa dicabut ini tadi. Ini saya udah potong ini, nah makanya enak dicabut ya. Oke. Kemudian kita isi dulu ini propolis, masukkan ke dalam botolnya. Saya contohkan satu dulu kawan-kawan ya. Satu dulu kita masukkan seperti ini kawan-kawan, bersama biji-biji propolis yang ada di dalam. Lalu kita guncangkan ini botol. Oke. Lalu sisanya ini kita masukin lagi ke dalam ini botol penampung tadi, supaya lebih hemat. Alkohol mahal mas bro. Oke. Maka di dalam ini akan menempel propolis ya. Nah, akan nampak kelihatan bekas propolis yang menempel. Kita tutup lagi. Ini kita tutup dulu. Awas tumpah nanti. Oke kawan-kawan, lalu kita lubangi bagian tutup ini. Boleh juga dilepas, tapi kali ini saya mau lubangi saja kan, menggunakan gunting.
cukup mudah menggunakan gunting ini untuk melubanginya. Kita tancapin aja gini kawan-kawan. Nah, setelah itu kita putar-putar. Kita putar seperti ini. Putar-putar terus sampai lubangnya membesar. Oke, nah seperti inilah lubangnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah siap botolnya dan sudah saya lubangi tutupnya. Dan saya ingin jelaskan kenapa saya menggunakan alkohol sebagai pelarut propolisnya. Jadi ada beberapa alasan ya. Pertama, alkohol itu sifatnya menguap, dan dia menguapnya tidak meninggalkan bau, tidak meninggalkan aroma. Jadi yang tertinggal di dalam botol ini adalah aroma propolis. Ketika dalam 1 hari atau 2 hari dia sudah hilang bau alkoholnya. Yang tertinggal adalah bau propolisnya. Itulah yang memancing kululut mau masuk ke dalam perangkap botol kita. Nanti ditambah lagi, nanti di ujung ini kita beri propolis. Ya, itu alasannya teman-teman. Kenapa tidak menggunakan bahan lain? Saya belum pernah coba bahan lain. Dan saya biasanya menggunakan alkohol yang ukuran 70%. Ini lebih rendah dari itu juga nggak apa-apa. Yang penting alkohol kawan-kawan. Nih kita simpan dulu. Langkah selanjutnya yaitu kita bungkus dengan kertas. Ini kertas bekas atau menggunakan koran tadi ya kalau ada. Nah, kemudian kita bungkus. Kita rapikan kawan-kawan. Oke teman-teman, sekarang saya mau beri propolis sedikit di bagian lubang masuknya ini. Ini kita kasih propolis ya. Tempelkan di lorong ini. Oke, seperti ini dia kawan-kawan ya. Nah, lubangnya. Oke, untuk saya contohkan satu dulu. Jadi saya mau bahas tentang apa saja kelebihan menggunakan botol ini sebagai perangkap kululut. Jadi selama saya menggunakan perangkap botol ini teman-teman, menurut pengalaman saya, perangkap ini cukup efektif untuk memancing kululut ya. Kemudian keunggulan dia ringan, mudah dibawa manjat di atas pohon yang tinggi-tinggi, kita bawa gampang dibawa ya. Kemudian dibuat juga gampang ya. Yang ketiga keunggulan dia, ini bisa kita gunakan lebih dari 2 kali bahkan berkali-kali. Ketika koloni sudah masuk ke dalam perangkap ini, secara otomatis nanti koloni tidak bisa dibesarkan langsung di dalam sini. Dia mesti dipindahkan ke dalam stuk budidaya. Nah, dan setelah dipindah, koloninya yang masuk ke dalam ini masih bisa kita gunakan lagi untuk perangkap. Asalkan saat pembukaan, saat kita membelah botol ini harus hati-hati dengan cara yang teknik yang tepat lah begitu kan Pak ya, supaya bisa digunakan kembali. Oke, itu untuk keunggulan dia kawan-kawan ya. Pertama tadi mudah dibuat, kemudian mudah dibawa manjat, ringan, dan cukup efektif juga untuk memancing kululut. Kemudian dia bisa digunakan berkali-kali ya. Nah, kalau menurut pengalaman saya kan kawan, untuk kelemahan dia, yaitu kelemahannya cuma satu. Kelemahan dia karena dia bahan ruangannya itu cukup kecil, dia tidak bisa kita gunakan sekaligus sebagai
tempat budidaya kelulut, khususnya untuk jenis kelulut yang besar. Jenis kelulut yang besar seperti Tama, jenis-jenis yang besar lainnya juga tidak bisa kita gunakan ini sebagai tempat budidaya mereka. Mesti kita pindahkan ke dalam stup budidaya. Pada saat proses pemindahan itulah menjadi kelemahan daripada penggunaan botol ini, karena dia akan menyebabkan koloni yang ada di sini sedikit terganggu perkembangannya pada saat kita memindahkannya, apalagi apabila kita memindahkannya dengan tidak hati-hati atau koloninya belum siap dipindah lalu kita pindahkan ke kotak budidaya padahal belum siap. Itu juga bisa menyebabkan koloninya kabur, biasanya seperti itu kawan-kawan. Tetapi biasanya saya akan memindahkan koloni yang sudah masuk ke dalam sini dalam usia sekitar 2-3 bulan dia berada di dalam kotak, dalam perangkap ini baru bisa dipindahkan ke dalam stup budidaya. Alasannya karena dalam usia 3 bulan ke atas itu ratu baru atau ratu kelulut yang pindah ke sini dia sudah bertelur. Jika ratu belum bertelur, kita pindahkan ke lokasi lain atau kita pindahkan ke dalam stup budidaya, maka biasanya akan terjadi koloni stres dan mereka akan kabur. Ya, itu pengalaman pribadi saya, kawan. Oke teman-teman, segitu aja informasi yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Tidak dapat menjadi rujukan, tetapi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman ya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Saya mau lanjutkan lagi proses pembuatan perangkap ini untuk saya bawa nanti ngepulang mancing kelulut sekaligus mancing ikan. Oke. Untuk teman-teman yang penasaran video mancing saya, bisa kunjungi channel saya yang kedua, Jalian Fishing, dan disitu saya khususkan untuk vlog-vlog mancing saya kawan-kawan. Sambil mancing juga saya mencari kelulut di hutan, tetapi sampai saat ini belum ada dapat koloni yang bagus ya kawan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.